Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mulyasari selaku Ketua Tim PHP 2D Stisipol Pahlawan 12 Sungai Liat Bangka. Sekarang kita berada di dusun sasaran kita, yaitu Dusun Air Pandan, Desa Labu, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka. Yang mana hari ini kita sudah pada tahap wawancara kepada masyarakat sasaran, terkhusus kepada kelompok tani dan pemerintah desa. Baik, langsung saja kita wawancara. Hal apa saja yang Bapak terima selama adanya kegiatan dari tim PHP 2D Stisipol Pahlawan 12 ini? Tentang pemberdayaan udang satang tadi ya? Iya. Terutama yang kami terima ilmu tentang budidaya udang satang, yaitu bagaimana dari mulai tata kelola tempat lahannya, kadar airnya bagaimana, struktur tanahnya harus bagaimana. Kemarin sudah dijelaskan karena sudah mengikuti pelatihan dari pihak kampus Stisipol ya. Alhamdulillah, terutama kami mempunyai banyak ilmu yang bermanfaat dari kegiatan tersebut. Bagaimana cara mengelola pembibitan, bibit-bibit yang unggul itu bagaimana, harus bagaimana, dan terutama pengalaman, karena di daerah kami memang penghasilnya udang satang, tetapi hasil itu belum begitu musiman, tidak maksimal, intinya tidak maksimal, musiman. Karena kalau musiman ini kan hasilnya tidak maksimal, tidak tentu, karena berpengaruh dari penghasilan nelayan, pengaruh dari nelayan tersebut juga banyak, terutama bagaimana air, kondisi alam, cuaca yang ekstrim dan sebagaimananya, sehingga berpengaruh sekali terhadap penghasilan nelayan. Nah, dengan adanya pelatihan tersebut pemberdayaan udang satang, kami harap semoga masyarakat kami mempunyai wawasannya lebih luas lagi bagaimana pengelolaannya tentang budidaya udang satang, terutama tambak udang. Semoga mempunyai hasil maksimal dan tidak tergantung lagi dengan musiman. Kalau sudah ada tambak, kapan saja kita mau, kalau sudah ada hasilnya, ketersediaan udang satang di dusun kami, terutama dusun Air Pandan, semoga mempunyai hasil yang lebih maksimal dan lain-lain sebagainya. Kemudian selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak tentang manfaat dari program PHP 2D yang sudah berjalan beberapa bulan ini terkait pembudidayaan udang satang ini? Penilaian? Iya, penilaian dari manfaatnya. Terutama kalau penilaian ini, saya memberi pertanyaan kepada Ibu terlebih dahulu ya. Iya. Kalau penilaian ini pertama dengan angka atau dengan kalimat kira-kira? Dua-duanya kalau bisa. Dua-dua ya? Iya. Dengan adanya kegiatan budidaya udang satang ini, sejauh ini ya, saya tidak memberi nilai yang muluk-muluk dahulu ya, karena ini kita baru mulai. Di atas 80 cukup baik sekali. Semoga ini ada manfaatnya bagi masyarakat kami, karena ini merupakan hal yang tabu bagi kami membudidaya udang satang menggunakan hal-hal yang telah dijelaskan oleh pihak kampus. Semoga ada manfaat ke depannya. Dengan tadi saya bilang nilainya cukup baik dan cukup manfaat bagi kami. Baik Pak, selanjutnya sejauh ini kira-kira berapa jumlah kelompok yang merasakan manfaat dari kegiatan budidaya udang satang oleh tim kelompok kami ini Pak? Kelompok maksudnya kelompok itu kalangan masyarakat ya? Iya. Nah, terutama kalau pertama-tama ini, terutama usia di atas 30 lah ya. Iya. Usia produktif lah kurang lebih, merasakan manfaat ini, sangat-sangat bermanfaat bagi kami. Mudah-mudahan kedepannya lebih lagi dan sedikit bisa menggerakkan hati-hati para pemuda di dusun kami, sehingga membudidayakan ikut serta dengan orang-orang yang telah melakukan hal tersebut. Ya. Nah, baik Pak, selanjutnya perubahan apa saja yang dirasakan oleh Bapak Ibu ataupun masyarakat di sini selama kegiatan
pemberdayaan masyarakat ini, terutama di bidang budidaya udang satang ini selama berjalan ini, gimana Pak? Apa saja yang dirasakan? Oh, yang dirasakan? Apakah ada perubahan atau apa kayak gitu? Kalau perubahan secara aksi langsung ke lapangan, kita sama-sama tahu kan, kita baru mulai di tambak, baru proses pembentukan kolam ya. Jadi saya pikir kalau misalnya untuk sementara ini ya, bisa mengubah mindset masyarakat sekitar sehingga mengarahkan ke arah yang lebih baik cara membudidayakan udang satang yang tidak berharap lagi dengan musiman hasil dari nelayan, yaitu di sungai kami sendiri. Kaitan dengan peran dari masyarakat itu sendiri, apa saja peran masyarakat terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat ini oleh tim PHP 2D Stisipol Pahlawan 12 di bidang budidaya udang satang ini, Pak? Berbicara tentang peran masyarakat di sini terhadap mahasiswa yang ikut berperan dalam membuka lahan baru tentang tambak udang. Bagi saya kalau peran masyarakat di sini sangat besar terhadap mahasiswa tersebut, karena masyarakat sekitar mengetahui bagaimana tekstur tanah, kadar tanah, dan bagaimana tekstur air, bagaimana kondisi air di sini kan, terutama apalagi lahannya di pinggir sungai, kapan air bisa pasang besar dan kapan juga air tersebut surut karena lahan tersebut dekat dengan sungai Payau lagi. Jadi peran masyarakat di sini sangat besar bagi saya. Apa harapan masyarakat di sini, Pak, terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat ini melalui PHP 2D Stisipol Pahlawan 12 dalam pembudidayaan udang satang ini? Harapan terhadap kegiatan tersebut ya? Iya. Kami berharap sih selaku masyarakat di sini dengan kegiatan tersebut, harapan kami pertama membuka pemikiran masyarakat di sini ke arah yang lebih maju tentang kegiatan udang satang. Kemudian harapan kami lagi, semoga kegiatan ini bisa membuka peluang ekonomi yang baru terhadap masyarakat di sini, sehingga ketersediaan stok udang satang di Dusun Air Pandan, Desa Labu Air Pandan semakin meningkat dan lebih baik lagi. Kemudian harapan selanjutnya, kegiatan ini membuahkan hasil yang kita harapkan sesuai dengan tujuan antara masyarakat di sini dan mahasiswa. Semoga kegiatan ini berlanjut dan seterusnya, kemudian membuah hasil yang kita inginkan. Sudah. Baik, terima kasih Pak ya. Baik, kita sudah berada ke narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Kepala Dusun Air Pandan, yang mana Bapak ini kepala dusun yang kita gunakan potensi alamnya dalam pembudidayaan udang satang. Baik, langsung saja. Bapak perkenalkan diri, Pak. Nama saya Surapto, saya selaku Kepala Dusun Air Pandan, Desa Labu Air Pandan. Ya, baik, langsung saja kita ke poin wawancaranya ya, Pak ya. Yang pertama, kegiatan kami ini, program PHP 2D dari Stisipol Pahlawan 12 ini sejauh ini sudah berjalan dari bulan Agustus hingga ke sekarang. Pertanyaan pertama, hal apa saja yang Bapak terima selama hadirnya kegiatan kami ini di Dusun Air Pandan dalam pengelolaan budidaya udang satang? Baiklah, banyak sekali yang telah kami terima manfaat dari kehadiran adik-adik kita ini, yang mulai dari penyuluhannya, pelatihannya, sehingga potensi budidaya udang satang bisa terlaksana di Dusun Air Pandan, di mana pada yang lalu-lalu udang satang hanya kita tangkap langsung dari sungai, belum ada yang dibudidayakan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana penilaian Bapak sendiri tentang manfaat dari kegiatan kami yang sudah berjalan ini, Bang? Sangat bermanfaat sekali karena bisa meningkatkan ekonomi masyarakat, terutamanya tentang budidaya udang satang, di mana budidaya udang satang belum ada sebelumnya menjadi ada dan bisa memancing masyarakat yang lain agar melaksanakan hal yang sama tentang budidaya udang satang. Baik, selanjutnya Pak, kira-kira jumlah kelompok yang merasakan manfaat dari program ini apa saja, Pak?
dari siapa saja itu? Sejauh ini baru satu kelompok yang melaksanakan kegiatan ini, namun kami di masyarakat sudah ada beberapa kelompok masyarakat yang ingin melaksanakan hal yang sama seperti kegiatan ini, di mana hal ini juga didukung oleh pemerintah desa yang senantiasa memberikan dukungan kepada masyarakat yang ingin berusaha budidaya udang satang ini. Selanjutnya, perubahan apa saja yang dirasakan oleh masyarakat selama terlaksananya kegiatan PHP2D ini dalam budidaya udang satang? Ya. Dari segi pengelolaan, perubahan sangat nampak sekali, di mana pengelolaan masyarakat awalnya sangat sederhana, di mana hanya menggunakan keramba, hanya menggunakan waring, namun sekarang ke arah yang lebih permanen, yang lebih baik, bisa menggunakan tambak, dan hal ini bisa dicontoh oleh masyarakat lain, sehingga masyarakat lain juga berkeinginan mencoba hal yang sama untuk meningkatkan perekonomian masyarakat yang ada di Dusun Lepenan. Sekarang kita bicaranya tentang peran masyarakat, Pak. Apa saja peran masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh mahasiswa STISI Polparan sendiri? Sejauh ini masyarakat sangat antusias berperan dalam hal pengelolaan dan pembangunan tentang pengelolaannya. Nampak sekali dari beberapa pengumuman yang dilakukan oleh mahasiswa, masyarakat sangat antusias menghadiri, ingin banyak belajar daripada mahasiswa tentang budidaya udang satang ini. Baik Pak, menurut Bapak selaku kepala dusunnya, berapa persen partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh mahasiswa ini melalui PHP2D ini, Pak? Sejauh ini antara masyarakat dan mahasiswa selalu ikut berkesinambungan. Maksud kami beriringan melaksanakan kegiatan ini, di mana masyarakat pada umumnya lebih banyak berada di lapangan daripada mahasiswa, sedangkan mahasiswa lebih banyak melaksanakan penyuluhan tentang pelatihan, tentang administrasi maupun penelitian tentang budidaya udang satang ini. Bapak, dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, apa harapan Bapak terkait terlaksananya kegiatan ini dan bagaimana untuk kedepannya, Pak? Harapan kami selaku masyarakat maupun pemerintah desa Labuai Pandan, kami berharap kegiatan seperti ini bisa terus ada, bahkan berlanjut ke hal-hal yang lain, bisa berlanjut ke tahun-tahun berikutnya, karena kami rasa hal-hal seperti ini sangat membantu kami sebagai masyarakat dalam pengelolaan udang satang ini maupun hal-hal yang lain, karena kami sebagai masyarakat walaupun setiap hari berhubungan langsung kepada udang satang di masyarakat kami, tetapi kami masih sangat minim ilmu tentang budidaya maupun tentang udang satang ini, sangat minim sekali. Sehingga harapan kami penyuluhan maupun pelatihan tentang budidaya udang satang ini bisa kita tingkatkan, bisa kita lakukan pada waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih, Pak. Sekarang kita sudah beranjak ke narasumber yang ketiga, yang mana Bapak ini merupakan masyarakat setempat dan juga selaku BPD Desa Labuai Pandan. Seperti itu. Langsung saja Pak, kita ke pertanyaan yang pertama. Hal apa saja yang diterima oleh masyarakat selama terlaksananya kegiatan pemberdayaan masyarakat oleh mahasiswa STISI Polparan 12 melalui PHP2D ini? Menurut kami yang utama sekali hal yang diterima oleh kami dan masyarakat jelasnya ilmu yang bermanfaat dengan kehadiran adik-adik mahasiswanya, sehingga bisa menimbulkan minat atau memotivasi dari warga, terutama warga Dusun Labuai Pandan, untuk melaksanakan kegiatan budidaya udang satang secara baik dan benar. Kemudian bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap tentang manfaat dari kegiatan pemberdayaan masyarakat ini, Pak? Kalau penilaian menurut kami, yang pertama sekali yaitu lebih bisa meningkatkan kebersamaan di dalam masyarakat kami, karena dengan adanya adik-adik mahasiswa ini sudah
menularkan atau memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Dan Kemudian jumlah kelompoknya Pak, jumlah kelompok yang merasakan manfaat dari kegiatan mahasiswa ini melalui program PHP 2D ini Pak. kalau menurut pandangan kami sih, kita masih dikategorikan dalam kelompok dari segi usia. Untuk permulaannya memang masih di yang sangat antusias. Masyarakat kami di kisaran usia 30 sampai 50 tahun. Pertanyaan selanjutnya Pak, perubahan apa saja yang dirasakan masyarakat setempat terkait terlaksananya program dari mahasiswa kami tentang pembudidayaan udang satang ini? Menurut kami sih perubahan yang signifikan terdapat pada pola pikir masyarakat kami. Dengan adanya program ini lebih meringankan dari kerja masyarakat kami yang sebelumnya mereka menangkap udang satang ini secara tradisional yang mana banyak bahayanya, tapi kalau sudah dibudidayakan insya Allah ke depannya lebih mudah tanpa banyak risiko. Kemudian apa peran masyarakat Pak dalam pelaksanaan pembudidayaan udang satang ini Pak? Kalau kami perhatikan terutama kali ya mereka antusias untuk mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh adik mahasiswa, termasuk survei ke lokasi serta mungkin langsung mengikuti kegiatan praktek yang diselenggarakan oleh adik-adik mahasiswa. Seandainya dipersentasekan, berapa persen partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat ini melalui budidaya udang satang ini? Kemudian apa partisipasinya Pak? Kalau dipresentasikan menurut saya kurang lebih sekitar 30% dari masyarakat kami yang mana partisipasi mereka itu ya mengikuti pelatihan serta menyiapkan lahan dan mengawasi pembudidayaan. Kemudian yang terakhir Pak, apa harapan Bapak mewakili masyarakat setempat terkait pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh tim PHP 2D dari Stisipol tahun 12 ini Pak? Harapan kami ke depan semoga bisa ada sinergi antara pemerintah desa, masyarakat dan dari tim dari adik-adik KKN. Harapan kedepannya semoga lebih menjangkau untuk kelompok-kelompok usia lebih muda. Harapan kita pemuda-pemuda di desa Labu Air Pandan khususnya di dusun Air Pandan ini bisa antusias dengan adanya program ini. Baik, terima kasih Pak ya. Baik, kita berlanjut ke narasumber yang keempat, yang mana kita sudah bersama narasumber kita yang keempat, namanya Pak Busri. Beliau ini selaku ketua daripada kelompok tani yang mengelola udang satang tadi. Langsung saja Pak, kita ke pertanyaan yang pertama, yaitu hal apa saja Pak yang diterima selama kegiatan dari kami mahasiswa ini berlangsung di sini Pak? Apa saja yang didapat Pak? Perubahan yang kita dari kecil kan udah datang, hidup udah datang, nah kita coba-coba kan istilahnya kalau berkembang biak kan nanti ya. Jadi ya kalau lah ada berkembang biak kan istilah udah kita kata-kata kampung udah padatnya kan ada terus-terus. Jadi ya harapan kita nah kan istilah harapan ke depan nah istilah sampai terus-terus ya. Nah, ya. Jadi yang didapat apa saja Pak? Yang dapat yang pendapat istilah mungkin adanya pelatihan Pak ya terkait bagaimana pengelolaan udang satang itu. Misalkan dari pelatihan kemarin kita mendatangkan dari Dinas Pertanian Perairan Pak ya
yang mana sudah dijelaskan kemarin oleh Kak Arinda Unigraha terkait kadar airnya seperti apa, terus pemupukannya seperti apa, dan makan udangnya seperti apa, itu sudah didapatkan Pak ya semenjak sosialisasi gitu Pak ya. Kemudian selanjutnya Pak, bagaimana penilaian Bapak terkait dengan manfaat dari kegiatan ini Pak? Manfaat dari kegiatan ini? Ya, mungkin dari segi penghasilan nanti atau dari segi penghasilan Iya. anak-anak cucu kami ke depan. Oh gitu. Berarti kuncinya untuk meningkatkan ekonomi masyarakat setempat Pak ya, untuk kedepannya, terutama dari kelompok tani yang mengelola di bidang ini kayak gitu, dan masyarakat luas umumnya gitu Pak ya. Baik, dari segi merasakan manfaatnya, kira-kira jumlah yang merasakan manfaat ini siapa saja Pak, atau masyarakat yang merasakan manfaatnya? Banyak sekali masyarakat yang merasa Berarti masyarakat di sini merasa program ini sangat bermanfaat Pak ya, Sangat, terutama membantu dan membuka lapangan kerja juga kayak gitu Pak ya. Baik. Kemudian perubahan apa saja yang Bapak rasakan Pak selama kegiatan ini? kalau ya istilahnya pertama kali yang bibit-bibit kecil-kecil yang sedang aja yang kemarin-kemarinnya kan istilah untuk dimakan. Iya. Yang kini ya kan sudah ada kolamnya istilah Dikelola dulu Pak ya? dikelola dulu dibesarkan. Oh gitu. Betul ya Pak. Baik. Kemudian peran Bapak sendiri selaku ketua dari kelompok tani ini seperti apa Pak dalam pengelolaan udang satang ini? Seperti pembersih kolam. Oh iya, bersih kolam. Pembersih kolam supaya air ngalir terus Oh, kan. iya. Pembersih wareng-wareng itu kan. Itu genap hari itu dipantau kan. Oh gitu. Dibersih. Gitu Pak ya. Karena setiap harinya memang harus dipantau Pak ya. Harus. Gitu. Baik, kalau kita persentasekan Pak, kira-kira berapa persen partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan budidaya udang satang ini Pak? Kemudian apa partisipasinya? Kira-kira saja Pak, berapa persen kayak gitu? Kira-kira 50% lah. 50% Pak ya. Jadi antara masyarakat dengan mahasiswa itu saling sinergi Pak ya. Yang mana masyarakat khususnya kelompok tani tadi yang terjun langsung ke lapangan, yang memantau kolam segala macam, itu perannya dari masyarakat Pak ya, 50% ya, menurut Bapak 50%, dan selebihnya 50%-nya lagi mahasiswa Pak ya. Artinya kita saling bermitra gitu. Yang terakhir Pak, apa harapan Bapak dari pelaksanaan kegiatan ini Pak, dan untuk kedepannya maunya seperti apa gitu Pak? Iya, berlanjut Sampai anak cucu lah. Oh gitu. Jadi lebih ke mau masih ada keberlanjutan. Artinya program ini tidak hanya berhenti sampai di sini Pak ya, tapi tetap berlanjut sampai ke anak cucu nanti. Oh gitu. Terima kasih Pak ya. Sekian Pak wawancara hari ini ya. Terima kasih. Baik, kita sudah beranjak ke narasumber yang kelima, yang terakhir, karena di sini kita hanya mendatangkan atau mewawancarai 5 narasumber saja, yang mana ini juga termasuk dari anggota kelompok tani. Baik Pak, langsung saja kita wawancara. Yang pertama, hal apa saja yang Bapak terima atau yang Bapak dapatkan semenjak adanya kegiatan PHP 2D dari kampus kami terkait pembudidayaan udang satang ini Pak? Apa yang didapatkan? Yang terutama kan senang Iya. dapat pelatihan tentang pengelolaan udang satang yang benar. Kemudian kelompok yang merasakan dari manfaat ini siapa saja Pak? Ya banyak kalau di sini masyarakat setempat kan dari daerah yang lain misalnya kan Bisa merasakan manfaatnya bisa nanti ya, merasakan manfaatnya. dari hasilnya gitu. Dari hasil Udangnya. udang tadi kan. Iya. Lain Kemudian yang selanjutnya Pak, bagaimana penilaian Bapak terhadap manfaat dari kegiatan ini Pak? Ya untuk menambah penghasilan dan meningkatkan ekonomi masyarakat tempat. Oh gitu.
Kemudian Pak, apa saja peran Bapak selaku masyarakat ataupun kelompok tani ini terhadap kegiatan ini, Pak? Kalau kami kelompok tani ini untuk mengelola tambak kan, membersihkan tambak, misalnya menguras air kan, membuang-buang yang lunak tuh, itulah memberi makannya kalau sudah ada bibit ibaratnya. Kemudian kalau kita berbicara tentang persentase Pak, bagaimana berapa persen partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini Pak? Kemudian apa saja partisipasinya? Kalau masyarakat setempat ini banyak sih persenannya ya? Persennya sekitar 50 sampai 60% kan untuk mengelola tambak ini kan. Yang pertama untuk kita membuang saluran air itu kan, sirkulasi misalnya. Nah, terus membersihkan tambak tadi kan. Terus membuat keramba tempat udang tuh. Betul. Kemudian perubahan apa saja yang Bapak rasakan Pak semenjak adanya kegiatan ini? Apakah dari segi pengelolaannya atau apa? Ya kalau sekarang sih banyak kan masyarakat sini pengen pakai menternakan udang nih kan. Tapi dulu kan belum ada ibarat zaman sekarang bantuan kan dari anak-anak sekolahan ini kan. Dulu kalau kami tuh sering nangkap udang di sungai kan, udang bebas maksudnya, belum ditamak kan, belum diternak. Ya sekarang nih alhamdulillah kan banyak bantuan macam ini tadi kan untuk mengelola penambakan udang batang. Baik, pertanyaan terakhir Pak, apa harapan Bapak untuk saat ini dan kedepannya terkait dengan pengelolaan udang satang ini Pak? Kalau dapat sih untuk memperluaskan lebih banyak dari yang sebelumnya, kalau bisa kan, untuk seterus lah, ibaratnya dari sini misalnya tahun depan, tahun yang akan datang. Ini maunya berkelanjutan, sampai ke anak cucu nantinya. Kalau bisa kan. Iya, terima kasih Pak ya, sekian wawancara kita Pak. Baik, kita sudah mewawancarai 5 orang narasumber, yang mana dari kelima narasumber tersebut terdiri dari perangkat desa, kelompok tani yang bergerak di bidang budidaya udang satang itu sendiri, dan masyarakat setempat. Sekian wawancara hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.